Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini di podcast Dafei, aku mau nyeritain sedikit kisah tentang Ummul Mukminin Romlah binti Abu Sufyan. Jadi kali ini kita dengerin kisah dulu ya. So, let's check this out. Romlah binti Abu Sufyan dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah atau kurang lebih 13 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ayahnya adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah yang dikenal sebagai Abu Sufyan. Kalian pasti kenal kan Abu Sufyan? Ia adalah pembesar Quraisy yang terpandang pada masanya. Sedangkan ibunya bernama Sofiyah binti Abul Ash, bibi Utsman bin Affan. Tahu kan Utsman bin Affan? Nah, ibunya itu bibinya dari Utsman bin Affan. Nah, Romlah tumbuh menjadi gadis cantik yang dikagumi pemuda-pemuda Quraisy. Salah satunya adalah Ubaidillah bin Jahsy, pemuda bangsawan Quraisy yang tekun mempelajari ajaran Nabi Isa dan selalu menyertai Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini siapa sih? Dia ini seorang pendeta Nasrani. Ubaidillah bin Jahsy itu melamar Romlah dan lamarannya itu diterima. Kemudian gak lama setelah itu mereka pun menikah. Beberapa lama setelah pernikahan tersebut, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berita ini menyebar di kalangan masyarakat Quraisy dan Ubaidillah menyambut seruan Rasulullah dan menyatakan keimanannya karena ia mendengar Waraqah bin Naufal ini membenarkan kenabian Muhammad. Nah, Romlah pun ikuti jejak suaminya memeluk Islam. Kemudian saat Romlah sedang mengandung, Rasulullah SAW menyerukan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah Romlah dan suaminya menuju Habasyah. Romlah melahirkan Habibah anaknya di Habasyah. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Ummu Habibah. Suatu malam, Ummu Habibah terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk tentang suaminya. Ia berkata, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidillah bin Jahsy dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Dan ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku pun menceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak menggubrisnya," ujar Romlah. Pagi harinya Ubaidillah bin Jahsy berkata, "Ummu Habibah, aku berpikir tentang agama dan menurutku tidak ada agama yang lebih baik dari agama Nasrani. Aku memeluknya dulu, kemudian aku bergabung dengan agama Muhammad, tetapi sekarang aku kembali memeluk Nasrani." Ummu Habibah berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan bersamamu." Tetapi ia tidak menghiraukannya. Ubaidillah kemudian murtad dan mabuk-mabukan sampai akhir hayat. Nah, itu kisah tentang suaminya Ummu Habibah yang pertama. Kemudian setelah Ubaidillah meninggal, Ummu Habibah bermimpi bekas suaminya itu mendatangi dan memanggilnya Ummul Mukminin. Ia terkejut dan menafsirkan bahwa Rasulullah akan menikahinya. Setelah berpisah dengan suaminya, Ummu Habibah membesarkan anaknya sendirian di Habasyah. Dan peristiwa yang menimpa Ummu Habibah ini didengar oleh Rasulullah. Setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah meminta bantuan Negus. Negus ini penguasa Habasyah untuk melamarkan Ummu Habibah. Setelah membaca surat dari Rasulullah, Negus mengutus Abrahah, seorang budak perempuannya, untuk menjumpai Ummu Habibah. Ia menerima lamaran Rasulullah dengan mahar sebesar 400 dinar. Pernikahan itu terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah. Ketika mendengar tentang pernikahan anaknya dengan Rasulullah, Abu Sufyan berkata, "Muhammad adalah seorang yang mulia. Ummu Habibah adalah seorang yang kuat dalam keimanan terhadap Allah dan Rasul-Nya." Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar, rombongan muhajirin dari Habasyah termasuk Ummu Habibah kembali ke Madinah dan menetap bersama Rasulullah. Ummu Habibah selalu tegas dan teguh berpegang kepada Islam, termasuk dalam menghadapi Abu Sufyan, bapaknya sendiri. Salah satu ucapannya kepada Abu Sufyan adalah, "Ayahku adalah Islam, aku tidak mempunyai ayah selainnya.
selama mereka masih membanggakan Bani Qais dan Bani Tamim. Pada kesempatan lain, setelah perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan datang ke Madinah menemui putrinya. Sang ayah ingin duduk di atas kasur Rasulullah, tapi Ummu Habibah menghalanginya. "Wahai anakku, sungguh aku tidak mengerti kenapa engkau tidak suka aku duduk di atas kasur ini," kata Abu Sufyan. "Itu adalah kasur milik Rasulullah," jawabnya. "Sedangkan kau adalah seorang musyrik yang najis. Tentu aku tidak suka kau duduk di atas kasur Nabi." "Sungguh kau benar wahai anakku," kata Abu Sufyan sambil menahan marah, lalu beliau keluar. Beberapa tahun setelah berkumpul dengan Ummu Habibah, Rasulullah SAW wafat. Sepeninggalan Rasulullah, dia benar-benar menyibukkan diri dengan beribadah dan berbuat baik. Dia berpegang teguh pada nasihat Rasulullah dan senantiasa berusaha mempersatukan kaum muslimin dengan segala kemampuannya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia pada tahun ke-46 Hijriah. Ummu Habibah meriwayatkan sekitar 65 hadis dari Rasulullah dan Zainab binti Jahsy. Beberapa orang yang juga meriwayatkan darinya seperti Urwah bin Zubair, Zainab binti Abu Salamah, Sofia binti Saibah, Syahr bin Hausyab, dan anak perempuannya Habibah binti Ubaidillah bin Jahsy, dan saudara lakinya Muawiyah dan Atabah, keponakannya Abdullah bin Atabah, dan yang lainnya. Menjelang wafatnya, Aisyah berkata kepada Ummu Habibah, "Terkadang di antara kita sebagai istri-istri Nabi ada suatu khilaf. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu dari perbuatan atau sikap itu." Kemudian Ummu Habibah membalas, "Engkau telah membahagiakan diriku, semoga Allah membahagiakan dirimu." Gitu ceritanya. Nah, untuk sesi cerita kali ini segitu aja. Semoga kita bisa ngambil manfaat, ibroh dari setiap kisah Ummul Mukminin atau sahabat-sahabat yang lainnya. Dan makasih udah nonton. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.